atau merusak kekhusyuannya itu supaya dihindari. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menyebar cahaya sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, para pemerhati Roja, pendengar Roja dan sahabat Roja semuanya, dimanapun antum berada di pagi hari ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas waktu yang Allah berikan kembali kepada kita satu hari ini dalam rangka untuk mentaatinya dan beribadah kepadanya. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan dan karunia-Nya pagi hari ini hingga menjelang malam nanti. Dan ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, kembali kami hadirkan di ruang dengar Anda dan layar televisi Anda satu kajian ilmiah yang membahas dari kitab Riyadhus Shalihin, buah karya dari Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Dan insyaallah kembali kita akan simak pemaparan pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu Alim LC MAhi hafizallahu ta'ala. Dan pada pagi hari ini kembali beliau melanjutkan pembahasan tentang hal-hal penting dalam Islam untuk pembahasan selanjutnya. Karena pembahasan ini cukup panjang dan banyak yang dibahas tentang hal penting, tentunya kita sangat harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa menyimak dengan baik pembahasan ini. Ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami membuka sesi interaktif soal jawab, dan bagi Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di nomor lokal 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0218236543. Nah, ikhwatal Islam, azani Allahu wa iyyakum, kita akan simak bersama, dan alhamdulillah Ustadz telah bersama kami berada di studio Al-Iman Center. Untuk itu kita akan simak, dan kepada Ustadz kami persilakan, falyatafadhal maskuron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir masih tetap pada bab tentang hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang
amat sangat penting yang dikumpulkan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala dari hadis-hadis Nabi SAW pada pembahasan terakhir dari kitab beliau Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Hadis terakhir yang kita bahas adalah hadis tentang peringatan Nabi SAW ya, tentang dunia yang mana beliau mengkhawatirkan akan terjadinya ya kepada umat beliau perlombaan dalam mengejar dunia, ya, dalam mengumpulkan harta atau yang lainnya dari hal-hal yang bersifat keduniaan. Ya, sebagaimana beliau bersabda, ya, walakinni akhsha alaikum dunya, akan tetapi aku khawatir pada kalian adalah tentang dunia, antanafasu fiha, itu kalian berlomba-lomba dalam mendapatkan dunia ini. Ya, wa taqtatilu fatahliku, dan kalian membunuh satu dengan yang lainnya sehingga kalian pun binasa. Kama halaka man kana qablakum, sebagaimana telah binasa orang-orang sebelum kalian. Kemudian hadis yang berikutnya, insyaallah taala, yaitu hadis Abu Zaid Amr ibn al-Akhtab al-Ansari radhiyallahu an. Qala an-Nawawi rahimahullah wa an Abi Zaid Amr ibn Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Zaid, namanya adalah Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajr, pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami, yaitu salat subuh. Ya, salat subuh. Wa sa'idal mimbar, kemudian beliau naik ke mimbar. Fa khataba hatta hadaratiz zuhru, kemudian beliau menyampaikan ya ini pidato atau khutbah ya atau pelajaran-pelajaran ya sampai datangnya waktu zuhur. Fa nazala fa shalla, kemudian beliau turun lalu salat zuhur. Thumma sa'idal mimbar hatta hadarat al-asr, kemudian beliau naik lagi ke mimbar dan beliau menyampaikan pidatonya sampai datangnya waktu asar. Tsumma nazala fa shalla, kemudian setelah masuknya waktu asar, beliau turun dari mimbarnya, kemudian salat. Tsumma sha'idal mimbar, kemudian beliau naik ke mimbar lagi hatta gharabatis syams, sampai matahari terbenam. Beliau sampaikan pidato, nasihat, pelajaran. Fa akhbarna ma kana wa ma huwa kainun, dan beliau menyampaikan kepada kami ya apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Fa'a'lamuna ahfaduna, maka orang yang paling mengetahui ya tentang apa yang beliau sampaikan itu adalah orang yang paling hafal ya, yang paling kuat hafalannya di antara kami. Hadis sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Nah, hadis ini ya, hadis Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu taala anhu menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana ya pada satu hari beliau itu setelah sholat subuh bersama para sahabat beliau menyampaikan pidato atau khutbah ya yang sangat panjang sampai masuknya waktu zuhur. Kemudian setelah sholat zuhur beliau nyambung lagi sampai sholat asar, masuk waktu sholat asar. Kemudian setelah itu beliau setelah sholat asar beliau sambung lagi khutbahnya sampai menjelang atau sampai terbenamnya matahari. Nah, ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana semangat Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada umat beliau ya tentang atau perkara-perkara agama mereka. Ya, beliau menyampaikan segala sesuatu disampaikan oleh Nabi alaihissalam, hal-hal yang sudah terjadi, hal-hal yang akan terjadi. Ya, ini semua tentu sebagai peringatan bagi
peringatan bagi umat beliau. Ya. Nah, karena panjangnya khutbah itu, ya, sampai disebutkan oleh Amr radhiyallahu taala anhu bahwa orang yang paling memahami, orang yang paling mengetahui tentang isi apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah orang yang paling kuat hafalannya. Ya, jadi hadis ini menjelaskan tentang semangat Nabi SAW, cinta beliau, kasih sayang beliau kepada umat beliau. Sehingga beliau betul-betul berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan, ya, segala sesuatu, ya, yang Allah perintahkan kepada beliau dari kebaikan-kebaikan, ya, dunia dan akhirat. Juga peringatan-peringatan dari beliau tentang hal-hal yang bermanfaat bagi umatnya agar mereka menjauhinya. Ya, jadi ini pentingnya pelajaran agama, pentingnya kita mengambil ilmu dari sumbernya, ya, karena ilmu yang benar itu adalah yang dari sumbernya, Quran dan Sunnah. Ya, bahkan juga ilmu-ilmu umum pun, ya, kalau seorang ingin mempelajarinya, mendalaminya, hendaknya mengambil dari sumbernya. Jadi orang yang betul-betul mengetahui dan memahami tentang, ya, perkara-perkara tersebut, ya, yang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Ya, jadi kita mengambil ilmu dari ahlinya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang persaksian para sahabat radhiyallahu taala anhum, ya, bahwa An-Nabi alaihi salatu wassalam telah menyampaikan semuanya. Ya, tidak ada sesuatu pun melainkan sudah disampaikan oleh Nabi SAW. Ini hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada beliau untuk menyampaikan pada umat ini atau pada manusia, itu sudah beliau sampaikan. Dan ini disaksikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Ya, maka sering kita dengar perkataan bahwa Nabi alaihissalam ballaghar risalah. Beliau telah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa addal amanah, dan beliau telah menunaikan, melaksanakan amanah yang Allah pikulkan pada beliau, ya, dari risalah Allah kepada umat manusia. Kemudian wa nasahal ummah, dan beliau alaihi salatu wassalam benar-benar telah menasihati umat ini, ya, dengan nasihat yang baik dari lubuk hati seorang yang cinta pada umatnya, ya, agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan beliau telah meninggalkan umat ini, wa taraka ummatahu ala bayda'a naqiyatin, dan beliau telah meninggalkan umat ini di atas jalan yang putih bersih, terang benderang, ya, yang sangat jelas. Ya, jadi semua sudah disampaikan oleh Nabi alaihissalam, tinggal bagaimana seorang itu, ya, mempelajari agama Allah, ya, mempelajari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis ini menjelaskan tentang bolehnya dalam kondisi tertentu, ya, untuk menyampaikan misalnya pelajaran dan mengambil waktu yang panjang. Ya, ya. Inilah kemudian yang bisa dipahami, ya, dari apa yang dikerjakan di zaman kita ini adanya daurah ilmiah. Ya, itu pun, ya, tidak setiap orang yang menyampaikan materi dalam daurah itu mampu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam. Yang mulai dari setelah sholat subuh sampai masuknya waktu zuhur. Istirahatnya hanya sholat zuhur. Kemudian beliau lanjutkan lagi, ya, apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat, ya, sampai datangnya waktu, masuknya waktu asar. Kemudian beliau sampaikan lagi, setelah sholat asar, beliau menyampaikan lagi apa yang beliau ingin sampaikan kepada mereka, yaitu sampai terbenamnya matahari. Ini luar biasa kekuatan beliau SAW, dan Allah memang memberikan kepada beliau kekuatan, ya, karena beliau adalah pemegang atau pengemban risalah Allah Subhanahu wa taala yang terakhir.
ya yang Allah amanahkan untuk seluruh umat manusia. Jadi dalam kondisi tertentu boleh mengadakan ya kajian, pelajaran ya dengan mengambil waktu yang panjang ya, dan mengambil waktu yang panjang. Ya misalnya 1 hari penuh ya, atau mungkin 2 hari ya, sesuai dengan dengan apa yang ingin disampaikan kepada peserta yang ikut dalam pelajaran-pelajaran tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita ya bahwa daya ingat, pemahaman ya itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Makanya Amr bin Akhtab Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan pada akhir hadis ini ya, fa'alamuna ahfazuna. Orang yang paling paham ya, paling banyak ilmunya tentang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tersebut pada hari itu adalah orang yang paling kuat hafalannya. Ya, ini menunjukkan perbedaan yang ada pada manusia dalam hal ya dia menangkap sesuatu yang disampaikan kepadanya ya, dan menyimpan dalam benaknya, itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi hal-hal yang ada pada manusia. Maka bersyukurlah orang-orang yang diberikan kekuatan ya oleh Allah Ta'ala, kekuatan ini daya hafalan mereka, orang yang Allah berikan kepada mereka dada yang lapang, penuh dengan ilmu ya. Ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang manusia yang paling paham, yang paling alim, yang paling mengetahui tentang apa yang Allah sampaikan ya kepadanya adalah Rasulullah SAW. Ya, beliau adalah sebagai awiyatul ilm minal kitab wa sunnah. Beliau adalah sebagai tempat penampungan ilmu dari Al-Quranul Karim, dari wahyu Allah Azza wa Jalla dan sunnah Nabi SAW. Maka kita ya merupakan kewajiban kita sebagai umat dan hak Nabi SAW atas umatnya agar kita selalu ya memperbanyak mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW, karena beliau telah berbuat sesuatu yang terbaik bagi umat ini ya, untuk mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Satu nikmat yang besar dari Allah Ta'ala dengan diutusnya Nabi SAW. Subhanahu Allah Ta'ala berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Surat Ali Imran ayat ke-164. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah menganugerahkan kepada kaum mukminin ya, anugerah yang besar, nikmat yang besar. Idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Tatkala Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Ya. Yang mana rasul ini yatlu alaihim ayatih, membacakan pada mereka ayat-ayat Allah. Ya. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan mengajarkan tauhid pada mereka, dengan mengajarkan ibadah ya kepada mereka hanya kepada Allah, mengajarkan ilmu pada mereka untuk tazkiyatun nufus, untuk membersihkan jiwa-jiwa mereka ya dari kesyirikan kepada tauhid, dari kejahiliaan kepada ilmu ya, dan seterusnya dari nikmat-nikmat Islam yang Allah anugerahkan kepada umat manusia secara menyeluruh, dan khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menetapkan hati kita, iman kita dalam hati-hati kita sampai akhir dari kehidupan kita, meninggalkan dunia ini dalam keadaan beriman pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam keadaan bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dan istiqamah di atas sunnah Nabi SAW, istiqamah di atas agama yang benar sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh radhiyallahu anhum ajma'in, para sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian
hadis yang berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nadhara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi, rawahul Bukhari. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang dia bernazar, ya, dia bernazar untuk melakukan satu ketaatan kepada Allah, satu amal kebaikan, ya, dalam rangka mentaati Allah Ta'ala, maka hendaknya dia lakukan nazarnya itu. Ya, wa man nadhara, dan barang siapa yang bernazar an ya'si Allah, tapi nazar ini mengandung maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, fala ya'si, maka jangan dia lakukan nazar itu. Jangan dia lakukan nazar tersebut. Jadi nazar itu adalah, nazar itu pada dasarnya, ya, kaitan dengan nazar ini adalah satu hal yang seseorang mewajibkan hal itu pada dirinya. Padahal Allah tidak mewajibkan, Rasulnya tidak mewajibkannya. Ya, tapi dia mewajibkan satu amal itu atas dirinya sendiri. Ya, ini namanya nazar. Ya. Jadi misalnya seorang mungkin punya anak, ya, sakit anaknya, ya. Kemudian dia bernazar, ya Allah, seandainya anakku ini sembuh atau engkau sembuhkan, aku akan berpuasa selama 1 pekan, 7 hari. Nah, apabila anaknya betul sembuh, ya, maka dia wajib berpuasa selama 7 hari. Ya. Jadi dia wajib berpuasa selama 7 hari. Karena dia mewajibkan dirinya. Tetapi misalnya anaknya tidak sembuh, ya, anaknya ditakdirkan Allah Ta'ala meninggal, maka tidak ada kewajiban baginya untuk berpuasa 7 hari tersebut. Ya. Ini hal yang perlu kita pahami tentang nazar. Jadi nazar itu ibadah yang seorang wajibkan pada dirinya sendiri. Allah tidak mengharuskannya, Allah tidak mewajibkannya, tapi dia mewajibkan pada dirinya. Nah, oleh karena itu harus dia lakukan. Ya. Apa yang dinazarkan itu kalau memang sesuai dengan apa yang dia inginkan dari nazarnya itu, maka dia wajib mengerjakannya. Tidak boleh dia tidak mengerjakan nazar tersebut. Dan ini telah disebutkan oleh Al-Quranul Karim tentang ahli surga. Di antara yang dikerjakan oleh mereka ahli surga itu ketika di dunia adalah yufuna bin-nadri. Ya, mereka senantiasa memenuhi nazar-nazar mereka. Ya. Itu. Nah, kemudian nazar itu ada 2 macam. Ada orang bernazar dalam hal berkaitan dengan amalan-amalan ketaatan. Contoh tadi adalah puasa. Apabila anakku sembuh dari sakitnya, aku akan berpuasa selama 7 hari. Nah, ini arti amal kebaikan. Nah, maka harus dia lakukan. Kemudian ada nazar yang bersifat maksiat pada Allah Ta'ala. Ya. Ada nazar yang bersifat maksiat. Ya. Seorang misalnya karena dia benci pada saudaranya, dia bernazar, ya, bahwa aku tidak akan menginjakkan kakiku di rumahmu. Ya. Dia bernazar demikian. Ini artinya nazar dalam maksiat. Karena ini adalah memutus silaturahim. Ya. Misalnya ada seorang marah pada saudaranya, dia bersumpah, ya, demi Allah, aku tidak akan menginjakkan kakiku di rumahmu. Ya. Nah, ini tidak boleh dilakukannya. Dia harus membayar kafaroh. Membayar kafaroh sumpahnya itu. Ya. Membayar kafaroh sumpahnya. Ada yang sumpah untuk memutus silaturahim. Dan ini tidak dibenarkan. Maka Nabi SAW mengarahkan pada kita, apabila seorang bernazar, yang pada dasarnya nazar itu tidak diwajibkan, amalan yang dinazarkan itu tidak diwajibkan Allah kepadanya. Namun dia sendiri yang mewajibkan atas dirinya.
Maka kalau demikian dia harus lakukan. Dan dia harus kerjakan apa yang dia nazarkan itu. Ya. Bahkan seandainya misalnya, ini contoh dalam hal puasa. Apabila anakku sembuh, aku akan berpuasa selama 7 hari. Ya. Subhanallah, anaknya betul sembuh. Tapi orang tadi yang bernazar itu dia belum sembuh. Sebelum dia mengerjakan puasanya 7 hari itu, dia meninggal, wafat. Maka orang yang tahu dari keluarganya bahwa dia pernah mengatakan apabila anakku sembuh, aku akan berpuasa 7 hari, ya, maka orang yang mengetahuinya dari keluarganya itu, ya, harus mengqadha puasanya orang itu. Ya, dia berpuasa untuk membayar nazar orang tersebut. Ini keluarga tadi yang bernazar, kalau anakku sembuh, aku akan berpuasa 7 hari. Dan benar anaknya sembuh, tapi sebelum dia berpuasa 7 hari, dia meninggal. Ya, maka keluarganya, ya, walinya itu berpuasa, ya, 7 hari. Karena itu adalah nazar dari saudaranya itu. Ini yang harus kita pahami. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, bahwa nazar itu sesuatu yang dibolehkan. Ya, boleh saja seorang bernazar, tetapi dalam hal-hal yang merupakan amal-amal ketaatan, kebaikan, amal kebaikan. Kemudian bahwa nazar dalam bermaksiat pada Allah Ta'ala itu tidak berlaku. Ya, tidak ada kaitan dengan sumpah. Sumpah. Tapi misalnya seorang bernazar, ya, aku bernazar apabila aku mendapatkan rezeki, aku tidak akan berikan pada saudaraku ini. Dia bernazar. Ini nazar yang tidak baik. Ya, maka dia tidak usah melakukannya. Ya. Kalau dia bersumpah, baru dia membayar kafarah sumpahnya. Tetapi kalau dia tidak bersumpah, ya, maka tidak usah dia membayar kafarah sumpah, karena dia tidak sumpah, cuma dia bernazar. Ya, aku bernazar kalau misalnya aku dapat rezeki, aku tidak akan berikan pada saudaraku ini, karena dia benci ketika itu pada saudaranya. Kemudian betul dia mendapatkan rezeki yang cukup, ya, maka dia tidak usah membatalkan nazarnya itu, tapi langsung dia berikan dari bagian dari rezeki itu diberikan kepada saudaranya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Ummi Syarik radhiyallahu anha qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraha biqatli Auzagh wa qala kana yanfukhu ala Ibrahim. Hadis ini dari Ummu Syarik, ya, radhiyallahu anha. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada beliau untuk membunuh cecak. Ya, dan beliau bersabda, karena yang fuhu ala Ibrahim, karena cecak itu dia meniup apinya Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim dibakar. Ya, hadis ini muttafaqun alaih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi ini hal yang kita ini wajib untuk beriman pada hadis ini. Ya, tidak usah ditanyakan macam-macam tentang hadis ini. Intinya selama hadis itu sahih, ya, dan hadis itu benar, maka kita beriman kepada kandungan hadis itu dan kita tidak membenturkan dengan akal kita. Ya, tidak membenturkan dengan akal kita atau perasaan kita atau yang lainnya. Hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata An-Nawawi rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man qatala wazaghatan fi awwali darbatin falahu kadza wa kadza hasanah. Barang siapa yang membunuh cecak, ya, hewan yang melata di tembok,
dinding, ya barang siapa membunuh seekor cecak ya, dengan satu kali pukulan, falahu kadza wa kadza. Maka dia mendapat pahala ya segini dan segini dari kebaikan hasanah. Wa man qatalaha fi darbati tsaniyati, dan barang siapa yang dia membunuh cecak itu dengan 2 pukulan, karena pukulan pertama belum mati, kemudian dipukul yang kedua kalinya, ya, falahu kadza wa kadza hasanah dunal ula. Maka dia mendapat pahala sekian, tapi di bawah yang pertama tadi itu. Ya, wa in qatalaha fi darbati tsalitsati, dan kalau dia memukul atau membunuh cecak itu sampai pada pukulan ketiga, artinya pukulan pertama tidak mati, pukulan kedua tidak mati, pukulan ketiga baru dipukul yang ketiga baru mati, maka falahu kadza wa kadza hasanah. Maka dia mendapatkan pahala sekian-sekian. Wa fi riwayatin, dalam redaksi yang lain, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man qatala wazagon fi awwali darbatin, barang siapa yang membunuh cecak pada pukulan pertama, kutiba lahu mi'atu hasanah, maka dicatat baginya 100 kebaikan. Ya. Wa fi tsaniyati duna dzalik, kalau dia membunuhnya dengan 2 pukulan, maka itu berada pahalanya di bawah itu. Wa fi tsalitsati duna dzalik, dan kalau dia membunuh dengan pukulan yang ketiga, ya maka pahala di bawah itu. Nah, para ulama mengatakan ya bahwa mengapa cecak itu disuruh kita membunuhnya, selain alasan yang disebutkan dalam hadis Ummu Syarik, ya sebagian ulama mengatakan bahwa cecak ini memiliki racun, entah dalam ludahnya atau dalam, ya intinya ada racun yang bisa menyebabkan seorang terkena penyakit abros. Abros itu belang kulitnya, ya kulitnya belang, jadi putih. Padahal misalnya kulitnya sawo matang, tahu-taunya muncul putih. Ya, dan itu bisa menyebar, artinya bisa bertambah putihnya itu. Dari kecil membesar. Walaupun mungkin tidak sakit, tapi itu ya semoga Allah menyelamatkan kita dari penyakit itu. Tapi itu adalah suatu hal yang memang membuat seseorang itu terkadang tidak percaya diri, dia merasa diri ada cacatnya, itu karena ada belang dalam tubuhnya. Ya. Nah, ini jadi alasan yang disebutkan para ulama diantaranya tentang perintah untuk membunuh cecak itu karena dia mengandung racun pada ludahnya, ya, yang bisa menyebabkan seorang terkena penyakit abros, ya, yaitu belang pada kulitnya. Wallahu taala a'lam. Kemudian hadis ini tentu memberikan pelajaran pada kita tentang perintah untuk membunuh cecak itu adalah perintah dari Nabi SAW. Ya, jadi kita jangan perasaan, udah enak, aku ini binatang, dia itu binatang, ya dia tidak mengganggu, tidak. Selama Rasulullah memerintahkan membunuh, ya, memukul dia sampai mati. Dan sekarang itu banyak, misalnya di rumah-rumah, kadang-kadang cecak itu mencari makanan, masuk di bejana, apalagi makanan yang bejana atau makanan yang tidak tertutup, itu terkadang didatangi oleh cecak dimakan. Ya, itu kalau dia menyemburkan air liurnya ke makanan itu kemudian dimakan oleh manusia, nah itulah salah satu penyebab penyakit baros itu tadi atau abros itu tadi. Ya, itu penyebabnya. Ya, maka dari itu hati-hati. Ya, makanan, minuman, apalagi di malam hari hendaknya kita selalu menutupinya. Ya, ditutup ya bejana-bejana itu supaya tidak didatangi oleh cecak atau cecak masuk ke dalamnya lalu minum, makan dari makanan itu yang bisa berdampak buruk. Dan itu semua tentu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi jelas kita harus melakukan sebab. Ya, karena kadang-kadang ada orang yang mungkin dia tidak menutup makanan padahal di malam hari.
Bahkan di siang hari, ya, sebaiknya makanan selalu tertutup di bejananya. Ya, karena cecak itu biasanya muncul ketika tidak ada orang, dia itu datang, ya, makan. Ya. Kalau ada orang baru lari dia. Nah, maka sebaiknya kita menutup bejana-bejana yang di situ ada makanan atau minuman. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita, kita dianjurkan ya untuk membunuh setiap binatang ya yang membahayakan bagi manusia. Ya, apa saja. Ya, dari contoh tadi itu para ulama mengkiaskan kepada binatang yang lainnya. Serangga-serangga yang membahayakan, yang mengandung racun, misalnya berbahaya bagi manusia, berbahaya bagi kaum muslimin, itu dianjurkan membunuhnya. Ya, makanya ada sebagian ulama memberikan kaidah dalam masalah ini, ya, ma adza tab'an qutila syar'an. Ya, ma adza tab'an qutila syar'an. Artinya apa saja binatang yang dia itu mengganggu, menyakiti, mengganggu, ya, maka secara hukum syar'i dibolehkan membunuh binatang tersebut. Ya. Ma'adha syar'an, ma'adha tab'an, qutila syar'an. Ya, binatang secara tabiat, binatang itu ya, itu mengganggu, membahayakan bagi manusia, maka itu boleh dibunuh secara syar'i. Artinya dari pandangan syariat boleh membunuh binatang itu atau serangga tersebut. Kecuali semut. Semut itu tidak boleh dibunuh. Ya, semut tidak boleh dibunuh. Ya, ada kisah dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ada seorang nabi, ya, dia berteduh di satu tempat, ya, di bawah sebatang pohon. Kemudian ada seekor semut yang menyengat dia. Ya. Kemudian nabi itu membunuh semua semut yang ada dan kawan-kawannya yang ada di lubang itu. Makanya Allah menegur pada nabi tersebut. Ya. Apakah Anda membunuh, ya, semua umat yang bertasbih pada Allah itu hanya gara-gara seekor yang menyakitimu? Jadi ibaratnya begitulah. Ya. Nah, ini tentang semut. Ya, jadi semut kalau yang mengganggu ya boleh dibunuh. Yang tidak mengganggu ya jangan dibunuh. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan bagi kita tentang pahala yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang membunuh cecak itu dengan bertingkat-tingkat. Artinya satu pukulan mati pahalanya 100. Ya, kemudian kalau 2 pukulan baru dia mati, itu di bawah itu. Kalau 3 pukulan di bawah pahala tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya, insya Allah hadis ini kita baca pada kesempatan yang baik ini. Ya, satu hadis lagi, masih ada kesempatan. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dari Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala rajulun la tasaddaqanna bi shadaqah. Seorang berkata, ya, sungguh aku benar-benar akan memberikan satu sedekah. Fakharaja bi shadaqati, maka kemudian orang ini yang sudah berniat untuk memberikan sedekah, dia keluar. Ya, ini dari rumahnya dia membawa sedekah itu. Fawadha'aha fi yadi sariqin. Kemudian dia berikan kepada seorang, ternyata orang ini maling, suka mencuri. Ya. Jadi sedekah itu tadi diberikan kepada seseorang yang orang itu orang yang sering mencuri. Fa asbahu yatahaddatsuna. Hanya ketika orang-orang mendengar bahwa si fulan ini memberikan sedekah pada si pencuri tadi itu, mereka berbicara di pagi hari.
Ya. Fa asbahu yatahaddatsun, pagi hari mereka menjadikan bahan bicara, ya. Bahwa tusuddiqa ala sariqin. Ini bahwa bahwa orang yang mencuri ini diberikan sedekah padanya oleh yang berniat memberikan sedekah tadi. Jadi bahan omongan. Faqala Allahumma lakal hamdu la tasaddaqanna bi sadaqatin. Kemudian orang itu lagi dia mengatakan, ya Allah, segala puji hanya milikmu. Sungguh aku benar-benar akan memberikan sedekah. Fakharaja bi sadaqatihi, kemudian dia keluar membawa sedekahnya untuk memberikan pada seseorang. Ya. Fawada'aha fi yadi zaniyatin. Ternyata orang yang diberikan sedekah itu, ya, seorang wanita yang berzina, zaniyah. Fa asbahu yatahaddatsun. Keesokan harinya manusia berbicara lagi, ya, bahwa si wanita pezina itu dapat sedekah. Ya, ini dari orang tadi itu. Ya. Yatahaddatsun, mereka berbicara, tusuddiqa al-lailata ala zaniyah. Ya, malam itu mereka tadi malam kata mereka si wanita pezina itu diberikan sedekah. Faqala Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Ya. Maka orang itu berkata, Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, aku bersyukur pada engkau. Ya, ini aku telah memberikan sedekah kepada seorang pezina itu. La tasaddaqa bi sadaqatin, kemudian dia berjanji lagi, aku akan berikan lagi sedekah. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghaniyin. Kemudian ya, dia berniat yang ketiga kalinya untuk memberikan sedekah. Kemudian dia berikan sedekah, tapi yang diberikan itu orang yang cukup. Ya. Fa wada'aha fi yadi ghaniyin. Sedekah itu ternyata diberikan kepada seorang yang kaya. Fa asbahu yatahaddatsun. Di pagi hari orang-orang pada berbicara. Tusuddiqa ala ghaniyin, bahwa ya ternyata sedekah itu diberikan kepada seorang kaya. Faqala Allahumma lakal hamdu ala sarikin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Kalau orang yang bersedekah itu berkata, ya Allah, lakal hamdu, segala puji hanya milikmu ya Allah. Ya, segala puji hanya milikmu, yang mana aku telah memberikan sedekah kepada seorang yang mencuri, seorang wanita yang berzina, dan kepada seorang kaya. Fa'utiya faqila lahu. Ya. Fa'utiya faqila lahu. Kemudian dia didatangi orang ini yang memberi sedekah itu. Lalu dikatakan kepadanya, amma fa'utiya faqila lahu. Kemudian ada yang datang kepada orang ini. Lalu dikatakan padanya, ya, pada orang yang memberikan sedekah kepada si maling, orang yang mencuri, pada seorang wanita yang berzina, dan pada orang kaya. Dikatakan pada orang itu, ya, amma sadaqatuka ala sariqin, adapun sedekahmu yang engkau berikan kepada seorang yang mencuri, fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Semoga dengan pemberian sedekahmu itu pada dia yakni menjaga dirinya dari mencuri. Semoga dia berhenti dari mencuri karena sedekahmu. Ibaratnya begitulah. Wa amma zaniyatu fala'alla tasta'if an zinaha. Dan semoga apa yang kau berikan pada seorang wanita yang berzina itu dengan pemberian sedekahmu itu, semoga dia bisa yakni memelihara dirinya, ya, dari berzina. Wa ammal ghaniyu fala'allahu an ya'tabir. Dan semoga pemberian sedekahmu itu kepada seorang kaya, semoga orang kaya itu bisa mengambil pelajaran, ya. Jadi bisa ambil pelajaran supaya dia juga ikut bersedekah. Fayunfiqa mimma atahu Allah. Ya, diambil pelajaran. Ya, kemudian dari hartanya juga dia memberikan sedekah pada orang lain.
Hadis ini muttafaqun alaih, riwayat diriwayatkan Imam Bukhari, dan ini redaksi dari Sahih Bukhari, juga diriwayatkan Imam Muslim. Nah, hadis ini di antara hadis-hadis yang menarik untuk dibahas. Jadi terkadang manusia itu dia memberikan sesuatu kepada atau memberikan sedekah pada orang ya yang mungkin ya dianggap oleh manusia itu tidak tepat. Tidak tepat. Tapi dengan niat dia ikhlas karena Allah Ta'ala, ya bisa jadi ya, yang tidak tepat itu justru ada hikmahnya. Contoh, dia memberikan pada seorang yang suka mencuri. Maka dikatakan pada dia, semoga dan pemberianmu kepada orang yang mencuri itu dia menjaga dirinya dari mencuri. Berikan pula pada orang yang zina dan seterusnya. Ya, jadi semua itu ada hikmahnya. Ya. Dan orang ini ketika dia memberikan sedekah, dia tidak tahu tentang orang-orang itu. Ya, bahwa ternyata yang satunya itu mencuri, ya, suka mencuri. Ternyata wanita yang diberikan sedekah itu seorang wanita yang berzina. Kemudian yang ketiga, yang dia berikan sedekah itu ternyata orang yang cukup, yang tidak pantas untuk mendapatkan sedekah. Ya. Nah, itu kembali pada niat. Jadi seorang ketika dia mengeluarkan sedekahnya, ya sesuai dengan niatnya. Artinya intinya dia ingin mengeluarkan sedekahnya. Kalaupun sedekah itu jatuh pada pada orang yang tepat, dia tetap mendapat pahala. Orang yang memberikan sedekah itu tetap mendapat pahala. Ya. Karena niat dia untuk memberi sedekah. Entah jatuhnya kepada siapa sedekah itu, dia yang memberikan sedekah tetap mendapat pahala dari sedekahnya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang keutamaan sedekah yang dirahasiakan. Ya. Yang disembunyikan. Dia ini diam, dia berikan. Rupanya orang yang mendapat sedekah itu bercerita kepada yang lainnya. Ya, sehingga mereka tahu. Karena disebut dalam hadis ini ternyata pagi harinya mereka berbincang-bincang bahwa orang si maling ini yang diberikan sedekah. Ya. Jadi wallahu a'lam, mungkin orang tadi itu bercerita kepada entah tetangganya atau temannya atau siapa orang-orang, sehingga mereka tahu bahwa dia mendapat sedekah. Lalu mereka berbicara, loh, kok dikasihkan sedekah ini kepada si orang yang mencuri ini, dan seterusnya. Ya, jadi dia merahasiakan sedekahnya ini. Dia tidak umumkan. Ya, dan ini fadilah besar. Orang memberikan sedekah tanpa mengumumkan, tanpa menginformasikan ya, kepada siapapun, cukup dia, antara dia dan Allah Ta'ala. Ini satu amal kebaikan. Menunjukkan keutamaan sedekah yang tersembunyi. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, sadaqatus sirri ya tudfi'u ghadabar rabb. Sedekah yang dirahasiakan itu akan memadamkan murka Allah. Ya, memadamkan murka Allah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang seorang itu, dia tetap mantap ketika mendengar pembicaraan manusia. Karena orang-orang pada bicara. Tatkala dia memberikan sedekah, satu kepada orang yang mencuri, satu kepada pezina, yang satu lagi pada orang kaya, itu menjadi omongan manusia. Orang-orang di tempatnya. Nah, tapi dia tetap bersabar, ya, karena memang itu sudah berlalu, sudah terjadi. Hanya dia dimimpikan ya, tentang dia didatangi oleh seorang, atau dia mimpi bahwa dia itu sedekahnya itu bermanfaat. Ya, sedekahnya bermanfaat. Ya, ketika dia berikan pada seorang yang mencuri, semoga orang itu berhenti dari perbuatan mencurinya. Ketika diberikan pada seorang yang berzina, semoga dengan sedekah itu seorang yang berzina tadi berhenti dari perbuatan zinanya. Ya. Dan yang ketiga, ketika dia berikan pada orang kaya, ya, jatuhnya harta itu sedekah itu pada orang kaya,
Ya, semoga orang kaya itu bisa mengambil pelajaran. Kemudian dia juga ikut memberikan sedekah. Ya, jadi ada hikmahnya di balik itu semuanya. Maka kalau seorang sudah melakukan sesuatu, kemudian ternyata dia dengar bahwa apa yang dia lakukan itu tidak tepat sasaran, ibaratnya begitu. Ya, maka sudahlah. Dia ya pasrah. Karena memang sudah terjadi. Ya, dia pasrah dengan apa yang sudah terjadi. Tidak usah gelisah, tidak usah membicarakan lagi, ya, menyesali perbuatannya, tidak usah. Selama itu sudah berlaku, berjalan, ya maka sudah cukup. Ya, itu sebagai pelajaran, ya, dan tetap tenang, ya, karena itu sudah merupakan qada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk tetap memberikan peringatan kepada pelaku-pelaku maksiat, ya, dan ajak mereka kepada kebenaran, ya, agar mereka yang berbuat maksiat bisa bertobat, ya, dan mengambil pelajaran, ya, dari apa yang diingatkan kepada mereka. Ya, jadi intinya bahwa hadis ini juga memberikan pelajaran pada kita tentang dakwah. Ya, dakwah, mendakwai orang-orang atau pelaku-pelaku maksiat agar bertobat dari maksiat mereka. Ya, ini kewajiban para dai, para duat, para ulama, ya, dalam hal tersebut. Karena dakwah ini tidak hanya kepada orang yang sudah paham agama, ya. Dakwah ini kepada semua. Makanya dakwah salaf ini tidak boleh eksklusif. Tidak boleh tertutup. Dakwah kita ini kepada semua, siapa saja. Ya. Pelaku maksiat, pelaku bid'ah, dan semuanya, siapa saja. Bahkan orang bukan muslim, tetap wajib untuk diingatkan. Kalau mereka mau terima, alhamdulillah, ya. Tidak mau, itu yang penting sudah diingatkan mereka. Sudah didakwai. Ya. Jadi dakwah itu kepada semua kalangan. Ya. Dakwah tidak hanya pada kelompok tertentu. Ya. Tapi semua kalangan, siapapun mereka. Baik mereka orang yang soleh, atau orang pelaku maksiat, atau yang lainnya. Ya. Tetap didakwai. Karena dakwah ini, peringatan itu bermanfaat. Ya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Ya. Maka dakwah harus menyeluruh. Jangan khusus, ya. Golongan-golongan tertentu itu yang didakwai, ya. Hanya orang berduit yang didakwai, tidak, untuk semuanya. Ya. Fakir, miskin, ya. Laki-laki, wanita, ya. Dan yang lainnya, ya, dari umat ini, ya, semua membutuhkan dakwah ini untuk diingatkan, ya, agar bertobat dari perbuatan maksiat jika mereka pelaku maksiat, agar meningkatkan ibadah jika mereka adalah orang-orang yang banyak ibadahnya, agar meningkat, dan seterusnya. Itu mungkin pelajaran kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita membahas hadis tentang syafaat di hari kiamat kelak. Hadisnya panjang, ya, dan ini ada peristiwa tentang atau hadis ini tentang syafaat Rasulullah SAW, ya, yaitu syafaatul udhma, dan juga syafaat para rasul yang lainnya, ya, kepada umat-umat mereka. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya, dan insyaallah masih ada waktu kurang lebih 15 menit untuk sesi tanya jawab. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa jazakumullahu khairan wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azanillahu ayyakum, saatnya kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya secara langsung. Anda dapat menghubungi kami di 0218236543, dan kami informasikan nomor ini untuk menghubungi secara langsung Anda menghubungi melalui layanan lokal
tidak bisa menghubungi melalui call WA. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui chat WA, Anda bisa kirimkan di 021823654336. Kita angkat yang pertama melalui telepon terlebih dahulu. Silakan bagi Anda yang sudah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ini Pak Iskandar dari Kalimantan Timur, Pak. Silakan Pak Iskandar, silakan. Begini, Pak Ustaz, saya seorang marbot. Pak. Artinya saya sering juga memandikan masalah mayat, saya memandikan mayat, dan saya mau tanyakan Pak Ustaz masalah masalah diudukan mayat. Apakah sehabis mandi atau sebelum dimandikan mayat? Dan itu Kang di sini mayoritas habis mandi baru diudukan mayat. Dan juga pertanyaan saya, bagaimana caranya mengudukan mayat? Itu inti pertanyaannya Pak Ustaz. Baik, mengudukan Pak ya, mengudukan ya. Baik. Mengudukan mayat, bagaimana caranya baik. Pak Ustaz? Baik, terima kasih Pak Iskandar atas pertanyaannya, cukup Pak ya. Itu aja Pak Ustaz. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, tentang pelaksanaan ya memandikan mayat ya, itu yang pertama kali ya, apabila seorang misalnya dia memandikan jenazah, yang pertama kali dilakukan adalah mayat itu diistinjakan ya, artinya dibersihkan bagian dubur dan kemaluannya. Ini pertama ya. Kalau misalnya dikhawatirkan mungkin masih ada kotoran di perutnya, maka dianjurkan untuk agak ditekan dengan lemah lembut ya, supaya mungkin ada kotoran bisa keluar ya. Jadi yang pertama kali dibersihkan bagian bawahnya ya, dan ini tentu dalam keadaan tertutup, karena ada sebagian orang itu memandikan jenazah itu sesudah dibuka pakaiannya itu ya, ibaratnya telanjang bulat dan ditutup auratnya. Ini tidak benar. Jadi tetap harus ditutup bagian auratnya ya, tetap ditutup dengan selembar kain misalnya ya. Kemudian dari balik kain itu tadi dia diistinja ya, dibersihkan bagian kemaluannya dan duburnya. Setelah itu ya, kemudian menginikan anggota wudhunya ya. Jadi misalnya mulutnya dibersihkan ya, tentu dengan sebatang kain ditaruh di jari misalnya, kemudian dibersihkan ya mulutnya. Itu ibaratnya kumur ya. Kemudian juga hidungnya, kemudian wajahnya, kemudian tangannya kanan dan kiri ya, kemudian kepalanya, kemudian kakinya. Jadi ibaratnya diwudukan itu pada permulaan dimandikan ya, permulaan dimandikan. Itu yang kami tahu, wallahu a'lam. Jadi itu pertama kali ya. Jadi bukan di akhir ya, tapi di awal itu sudah didahului dengan mewudukan setelah membersihkan daerah auratnya, daerah kemaluannya ya, dibersihkan ya. Itu para ulama menyebutkan dengan orang yang bagian membersihkan istinja pada si mayat itu, hendaknya dia memakai lapisan kain ya, lapisan kain kemudian campur sabun misalnya ya, untuk dibersihkan ya. Itu semua dibalik tetap dalam kondisi tertutup auratnya, tidak boleh dibuka ya, dilihat oleh orang-orang yang memandikan. Ini tidak dibenarkan dalam agama, tetap ditutup auratnya ya. Selama dimandikan tetap ditutup auratnya. Nah, ini keterangan tentang masalah mewudukan mayat tadi itu, yaitu wallahu a'lam, itu di awal dari ketika dimandikan, pada permulaan ya. Wallahu a'lam. Nah Ustadz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan. Demikian jawaban Pak Iskandar. Mudah-mudahan bisa diamalkan dengan tepat. Dan ikhwatal Islam azani Allahu wa iyyakum. Kita angkat pertanyaan berikutnya kembali dengan telepon di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Pak Hadi dari Jakarta.
Pak Hadi. Silakan Pak Hadi. Apa pertanyaannya Pak Hadi? Langsung saja. Saya mau bertanya Ustaz, mana yang lebih baik kita beramal? Hmm? Mana yang lebih baik kita beramal? Apakah beramal sedekah secara umum atau bersedekah dengan amal jariah? Karena katanya kan kalau amal jariah itu sampai kita meninggal, sampai kita pahalanya mengalir. Sedangkan kalau sedekah seperti biasa secara umum itu gimana Ustaz? Mana yang lebih baik? Sedekah secara umum atau sedekah secara khusus? Artinya amal jariah gitu Ustaz. Baik. Cukup Terima Bapak. kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan dari Pak Hadi ya, Jakarta, bahwa sedekah yang ditanyakan tadi itu ya sedapat mungkin dua-duanya dilakukan. Ya, dua-duanya dilakukan. Sedekah juga yang umum, ada orang butuh kita berikan, ya. Ini juga tepat sasaran. Ya, tetap dapat pahalanya. Pahala sedekah itu yang ditanyakan, yang disebutkan tadi secara umum, kita dianjurkan, ya. Justru kadang-kadang sedekah yang dengan dalam kondisi yang dibutuhkan, orang membutuhkannya, kemudian kita berikan, dia naik pahalanya lebih besar. Di saat orang itu betul-betul butuh, kita keluarkan mereka dari, misalnya orang itu dari satu kesulitan misalnya, dan memberikan sedekah pada orang itu, ya. Itu justru pahalanya luar biasa besarnya. Jadi tetap lakukan sedekah yang bersifat umum. Adapun sedekah jariah ya juga, kalau memang punya harta silahkan siapkan untuk sedekah jariah. Ya, kita misalnya ada pembangunan masjid, satu pondok pesantren, ya, pondok pesantren sunnah, ya kita berikan. Ya, ini untuk amal jariah. Jadi dua-duanya dilakukan, ya, karena sedekah tidak akan merugikan kita. Ya, baik yang dikatakan oleh Bapak tadi secara umum ataupun amal sedekah yang jariah, ya, upayakan dua-dua dilakukannya. Ada untuk jariahnya dan ada untuk sedekah kesehariannya pada orang-orang yang memang membutuhkan. Ya, dua-dua lakukan. Wallahu taala a'lam. Nah Ustadz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustadz, dan kita akan angkat pertanyaan-pertanyaan mulai chat WA yang sudah masuk Ustadz. Yang pertama, Ustadz, bagaimanakah caranya agar saya bisa meningkatkan atau mengakselerasi atau memaksimalkan dalam amal Ustadz? Karena saya merasa hidup ini yang saya jalani adalah sia-sia, sehingga saya bertekad untuk merubah dengan merasa dan merasa banyak ketinggalan. Bagaimana caranya agar bisa semangat dan memaksimalkan dalam amal Ustadz? Silakan Ustadz. Baik, setiap manusia tentu punya banyak kekurangan. Ya, apa yang ditanyakan tadi, ya, yang pertama yang dilakukan pertama isti'anah billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan pada kita untuk kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Hal-hal yang sudah berlalu, yang terjadi, ya, itu cukup dan kita bertobat. Ya. Minta ampun pada Allah Azza wa Jalla. Ya, karena tidak ada manusia yang luput dari dosa. Kemudian kesempatan yang sisa yang ada ini itu yang dimaksimalkan. Ya. Karena toh amal itu dilihat akhirnya. Ya. Al-a'malu bil khawatim, kata Nabi SAW. Amal itu yang dilihat akhirnya. Ya, maka kesempatan yang ada ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Selain amal-amal yang wajib, sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji atau umroh atau yang lainnya, juga perbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, baik itu puasa atau sholat sunnah, puasa sunnah, sedekah-sedekah, dan seterusnya. Pokoknya setiap ada peluang kita beramal, kita berupaya untuk bisa ikut dalam amal tersebut. Ya, mumpung masih sehat walafiat, ada kesempatan diberikan oleh Allah Ta'ala, kita tingkatkan. Dan minta pertolongan pada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang yang semangat dalam beribadah pada Allah Ta'ala. Cari teman yang baik. Ya, yang dia
bisa memberikan dorongan pada kita, semangat pada kita untuk beribadah. Karena teman itu punya pengaruh yang besar. Ya. Teman itu punya pengaruh pada temannya. Makanya kita dilarang bergaul dengan teman-teman yang jelek. Karena dia akan menarik pada kejelekannya. Tapi kita justru diperintahkan bergaul dengan teman-teman yang baik. Ya. Jadi faktor teman itu penting. Ya. Kemudian yang ketiga, kita ingat ya, bahwa hidup ini ada batasnya. Dan kita tidak tahu sampai di mana dan sampai kapan. Nah, oleh karena itu, setiap ada peluang, masuk dalam peluang kebaikan itu. Apa saja. Ya, intinya dia adalah amal, ya baik amal yang ibadah, misalnya ibadah-ibadah yang kita lakukan, puasa sunnah, sholat sunnah, dan yang lainnya. Atau amal-amal lainnya. Ya, yang bersifat sosial, kita bisa membantu, kita bisa menolong. Ya, kita berupaya untuk bisa ikut dalam amal kebaikan tersebut. Ya, jadi tidak bisa dibatasi. Ya, setiap ada peluang kita masuk ya dalam peluang itu. Ya, jangan sia-siakan peluang yang ada. Karena pada umumnya peluang itu hanya sekali. Ya. Nah, jadi tetap terus semangat, mohon pada Allah Azza wa Jalla kekuatan, hidayah, taufik, ya. Ya, karena Allah yang memberikan pada kita kekuatan itu. Ya, kemudian bergaul dengan teman-teman yang baik. Ya, kemudian tetap semangat, ya, berusaha untuk semangat dalam beribadah, terutama ketika sendirian. Ya, kalau ibadah di tengah orang banyak tuh biasanya semangat semuanya, karena ada faktor lain di situ. Tapi seorang semangat ketika sendirian, ya, ini yang excellent, yang istimewa. Ketika dia, misalnya di malam hari orang pada tidur, dia bangun, sholat, yang semangat, yang giat. Artinya di saat dia sendirian. Ya, justru tingkatkan amal itu. Ini kan nilainya akan lain dengan ketika seorang beramal di tengah orang banyak. Ya, itu mungkin dapat kami arahkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan kembali sebelum kita beralih ke pertanyaan berikutnya melalui telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bolehkah kita bersedekah secara rutin diniatkan atas nama orang tua yang sudah meninggal? Apakah seanak yang bersedekah tersebut tetap mendapatkan pahala sedekah tersebut atau hanya orang tua saja? Dan manakah yang lebih afdal Ustaz, sedekah atas nama orang tua yang sudah meninggal atau sedekah atas nama dirinya Ustaz? Silakan Ustaz. Jadi seorang itu dia bersedekah untuk dengan mengatasnamakan atau untuk orang tua yang telah meninggal, itu dibolehkan. Ya. Ya misalnya ya ada acara, ya misalnya ada kerja bakti di masjid, kita membeli misalnya nasi bungkus ya 10 biji misalnya, kita sedekah untuk dengan semoga ini pahala ini untuk orang tua saya, boleh, tidak ada larangan. Ya. Apakah orang yang memberi sedekah itu dapat pahala juga selain pahala orang tuanya? Jawabannya iya. Karena ini bagian dari misalnya birrul walidain, berbakti pada orang tua yang walaupun telah meninggal. Jadi dia dapat pahala, orang tua juga dapat pahala. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu hendaknya orang juga dia juga untuk dirinya. Ketika sedekah itu tidak hanya untuk orang tuanya, tapi untuk juga ya untuk dirinya. Satu saat misalnya dia sedekah ini untuk dirinya, ya bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya. Ya. Jadi usahakanlah bisa yang ini dan yang itu. Ya, kadang-kadang untuk orang tua kita, ya dalam sedekah, kadang-kadang juga untuk kita sendiri. Ya, yang jelas selama niat kita karena Allah Taala dan itu benar sesuai dengan tuntunan Nabi Alaihissalam, maka akan tersampaikan, ya, dicatat oleh Allah Ta'ala dan diberikan pahala pada seorang anak yang berbuat demikian. Baik untuk orang tuanya maupun untuk dirinya. Wallahu Ta'ala a'lam. Nah Ustaz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz melalui telepon di line telepon 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan. Ya, silakan. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Saya Lazwardi Dahta dari Depok. Lazwardi di Depok. Ya, silakan Pak Lazwardi. Ya, Baik Bapak, mohon maaf Bapak menyimak saja lewat telepon, jangan lihat televisi karena delay, jadi biar kita waktunya bisa segera Ya. dijawab. Silakan Pak. ya Ustadz, yang ingin saya sampaikan atau tanyakan mengenai zakat mal. Mhm. Nah, dalam hal zakat mal ini, itu ada namanya fisabilillah. Dalam hal ini, fisabilillah itu bersifat seperti misalnya bisa nggak untuk masjid atau renovasi masjid, ataupun kemudian juga untuk masalah lainnya seperti untuk membelikan Al-Quran atau membelikan Al-Quran untuk rumah tahfiz. Dan lain-lain yang lainnya, mungkin fisabilillah itu cukup luas saja. Ustaz, terima kasih Baik atas Bapak. bantuannya ya. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya, dan kepada Ustadz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustadz. Baik, wallahu ta'ala a'lam, dari apa yang saya pelajari selama ini, bahwa zakat mal itu sudah ada 8 asnaf yang berhak menerimanya. Sebutkan dalam surat At-Taubah ayat ke-60. Ya. Adapun masalah misalnya seorang ingin memberikan beli Al-Quran untuk ma'had, pondok pesantren tahfidzul Quran, itu bukan dari zakat mal, ya, tapi dari sedekahnya. Ya. Karena zakat mal itu sudah ada orang-orangnya, asnafnya sudah disebutkan. Ya, maka untuk yang ditanyakan tadi itu sebaiknya dari sedekah kita, ya, bukan dari zakat. Seperti bangun masjid, ya, bangun masjid bukan dari zakat. Bangun masjid itu dari infak yang selain zakat. Dan ini pernah ditanyakan juga pada para sebagian ulama, ya, syekh masyayikh yang tentang masalah ini, dan ya mereka menjawab demikian. Jadi kalau masalah untuk bangun masjid itu bukan dari zakat diambil, ya, atau renovasi masjid itu dari sedekah, dari uang yang lain. Karena zakat sudah ada, zakat mal itu sudah ada yang berhak menerimanya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustadz, jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustadz. Dan pertanyaan dari Bapak tadi yang di Depok, Pak Lazwardi, adalah pertanyaan terakhir Ustadz di perjumpaan kita pada pagi hari ini. Tapi tentunya sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah ini, kami meminta kepada Ustadz untuk menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustadz. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa, para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang disampaikan tadi merupakan bagian dari ilmu, pelajaran, ya, yang kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah. Dan demikian kita mau belajar, mau menuntut ilmu, ya karena ini bagian dari menuntut ilmu, walaupun tidak secara langsung kita bertemu, tapi ini salah satu media-media yang dengannya kita bisa mendapatkan ilmu. Maka nasihat kami pada kesempatan yang baik ini, mari kita terus ya belajar, membekali diri dengan ilmu, dan kita berupaya untuk bisa mengamalkannya walaupun sedikit demi sedikit. Ya, dengan demikian maka seorang insya Allah akan bermanfaat ilmunya. Dan ini yang doa yang ya diajarkan juga oleh Nabi alaihissalam, Allah manfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ya Allah, ajarkanlah aku ilmu bermanfaat. Ya, kemudian ya Allah berikan manfaat pada ilmu yang telah Engkau ajarkan pada aku. Kemudian ajarkan pada aku ilmu yang bermanfaat, dan berikanlah tambahan ilmu pada aku. Nah, ini semoga betul-betul kita berupaya untuk bisa membekali diri kita dengan ilmu, dan juga semoga bisa kita amalkan dan diterima amal-amal ibadah kita, ya, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tetap bersemangat, ya, apa yang kita hadapi di masa, di zaman yang banyak ujiannya, banyak fitnahnya, banyak godaannya, hendaknya kita selalu ya dan terus mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan bertawakal pada Allah Azza wa Jalla, dan melakukan sebab-sebab yang bermanfaat bagi diri kita.
ya, dan keluarga kita. Semoga bermanfaat. Kami aturkan jazakumullah khairan kepada semua yang hadir atau semua yang mengikuti kajian ini. Ya, apabila ada kekurangan, kesalahan, kekeliruan, kami selalu rujuk dari setiap kesalahan, kekeliruan, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wa jazakumullah khairan. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak, jazakumullah khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Al-Ustadz Al-Fadil Mubarak Bamu'alim LCMAhi hafizallahu ta'ala atas waktu yang telah beliau berikan, materi yang telah beliau sampaikan, dan jawaban-jawaban yang telah beliau sampaikan untuk kita semuanya. Kita ucapkan terima kasih banyak atas kebaikan-kebaikan yang telah beliau berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau di sana, dan juga semoga Allah meluaskan keilmuan sehingga semakin banyak faedah ilmu dari setiap perjumpaan bersama beliau, insyaallah, Allahumma amin. Untuk rekan kami, kru Roja Calengsi dan kru di studio Al-Iman Center, kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Kita bisa menghadirkan kajian yang bermanfaat ini di tengah-tengah kalangan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kembali untuk kita bisa menghadirkan pada kajian-kajian berikutnya. Dan untuk Anda semuanya ikhwatal Islam, azanillahu wa iyyakum, yang telah bersama kami dari awal hingga akhir, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Nantikan kembali kajian beliau insyaallah pada hari Selasa yang akan datang untuk kita ikuti kelanjutan dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin akhir kalam. Untuk kita semuanya, semoga Allah mudahkan bagi kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan, dan tetap jaga kesehatan untuk Anda semuanya. Barakallahu fikum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam